Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut 3 fokus utama pemerintah: BUMN bersih-bersih, bebas korupsi, perkuat sektor swasta, serta bangkitkan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Hanya karena dianggap nakal dan tidak mau menurut, seorang ayah dan ibu tiri di Kutai Timur, Kalimantan Timur tega melakukan penganiayaan terhadap bocah usia 8 tahun bahkan hingga meregang nyawa. Selamat pagi pemirsa, kami membuka kebersamaan kita pada pagi hari ini dengan informasi dari Jakarta. Ada 12 bangunan liar yang dijadikan tempat tinggal pegawai ekspedisi. Persisnya di kolong tol Pluit Penjaringan Jakarta Utara, pemirsa, yang mengalami kebakaran. Tampak di layar kaca Anda para penghuni rumah panik berusaha menyelamatkan barang yang mudah diselamatkan. Petugas dari suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara yang tiba di lokasi ini langsung berjibaku untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api pun dapat dipadamkan setelah petugas bergerakkan 50 personel dan 10 mobil pemadam kebakaran. Kita bersyukur tidak ada korban jiwa ya, disebutkan di... Tidak ada korban jiwa, tapi kerugian secara materialnya juga mungkin besar ya, Vi ya? Saya lebih concern kepada korban jiwa, Ti, karena kan lokasi bawah kolong tol adalah lokasi yang sempit ya. Betul. Khawatirnya ada mungkin saudara-saudara kita yang mungkin tidak terselamatkan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah mereka semua saling bisa menyelamatkan diri lah. Dan ini juga menjadi perhatian untuk kita. Betul. Kita sapa dulu pemirsa pagi hari ini. Kita ke informasi kebakaran juga ya, Via. Ya. Ini kebakaran hebat melanda 3 bangunan rumah indekos di tengah kampung padat penduduk kawasan Sido Serbo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Ya, memang sempat geger ketika warga ini melihat asap tebal mengepul dari atap salah satu rumah milik warga. Upaya pemadaman mandiri awal dilakukan oleh warga, namun api justru semakin membesar, merembet ke bangunan lain yang berada di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran dengan kekuatan 14 unit mobil ini turun ke lokasi. Sempat mengalami kendala karena sempitnya akses menuju ke lokasi kebakaran. Namun api akhirnya berhasil dipadamkan setelah menelan waktu sekitar 60 menit. Tidak ada korban jiwa juga dalam peristiwa kejadian kebakaran ini. Tapi tentu ada kerugian material ya. Tadi kita melihat sejumlah warga ada yang membawa mesin cuci, mungkin barang-barang yang masih bisa diselamatkan dikeluarkan dari lokasi. Jadi kita ingatkan ya, Ti, dengan pembuka berita dari Jakarta dan Surabaya terkait dengan kebakaran, semoga semua ya pemirsa, masyarakat lebih aware, lebih waspada lagi, dicek and recheck lagi kondisi instalasi listriknya dan lain sebagainya ya, Ti. Itu dia. Selamat pagi pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rati Hari Fadil menyapa Anda pagi hari ini. Tadi preview dengan berita yang kita hadirkan, kebakaran yang mengingatkan kita untuk lebih berjaga. Tapi ada yang disuruh jaga-jaga juga. Ada yang jaga-jaga juga. Siskamling. Betul. Nanti kita akan mewawancarai pihak pemerintah juga yang memang udah agak lama, mungkin Gen Z juga nggak tahu tuh Siskamling, Ronda. Nggak tahu sistem keamanan lingkungan. Ya, nah kan? Itu dia, nantinya juga mungkin akan mulai lagi Siskamling ini di daerah-daerah kita, di komplek-komplek perumahan kita, biar aman
warga jaga warga. Prinsipnya bagus, warga jaga warga. Betul. Bagus sih gitu ya. Tapi itu kita tahan dulu informasinya, Tis. Tapi sebagai pembuka kebersamaan pada pagi hari ini kami hadirkan dulu rangkaian informasi pilihan sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Ada 1 orang tewas, Tih, dan 5 orang ini terluka dalam sebuah bentrokan 2 kelompok warga di Maluku Tengah, Provinsi Maluku pada Selasa kemarin. 2 kelompok warga ini bentrok berasal dari Desa Kailolo dan Desa Kabau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Jadi kedua kelompok saling serang di perbatasan desa, melibatkan juga sejumlah senjata, batu, dan juga ada yang menyertakan senapan angin, ya, Tih? Ya, banyaknya massa membuat aparat terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata ini untuk membubarkan mereka. 1 orang meninggal dunia terkena tembakan senjata angin yang dibawa salah satu kelompok yang bertikai. 5 orang pun mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Jadi menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi. Jadi bentrokan dipicu dari dugaan penganiayaan terhadap seorang warga desa Kabawi di Pelabuhan Feri Wainana, dan hingga saat ini juga aparat masih terus berjaga di lokasi bentrokan. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. 3 pelaku perampokan minimarket di Batam ditangkap polisi, sementara 1 pelakunya masih buron. Aparat gabungan Polresta Barelang dan Polsek Batam Kota, 3 pelaku perampokan minimarket di Batam Kota, dan para pelaku ditangkap di sebuah hotel di kawasan Nagoya 1 hari setelah kejadian. 1 pelaku ini harus dilakukan tindakan terarah dan terukur ya, karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Kawanan ini dalam aksinya berpura-pura menjadi pembeli, melihat keadaan sepi, pelaku mengancam dan menyekap karyawan minimarket dan menguras habis uang yang berada di dalam berangkas. Para tersangka merupakan residivis nih untuk kasus yang juga serupa, artinya tidak ada efek jera ya sepertinya ya. Dan masih akan terus diburu 1 pelaku lainnya yang terindikasi sebagai otak dari komplotan ini. Jadi masuk dalam daftar pencarian orang. Ya, kita lanjutkan informasi salah satu masjid ya yang berada di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Ini pemirsa dibakar oleh orang tak dikenal, di mana aksi pelaku ini terekam juga dalam kamera pengawas yang terpasang di areal masjid. Jadi inilah gambaran CCTV saat seseorang yang mengenakan mukena dan juga masker ini masuk ke dalam Masjid Al-Mujahidin. Orang tidak dikenal tersebut kemudian menuju ke salah satu lemari kaca penyimpanan barang lalu menyalakan api untuk membakar. Kebakaran ini diketahui setelah salah seorang jemaah wanita yang datang ke masjid ini melihat adanya kepulan asap dan juga berteriak hingga mengundang perhatian jemaah lainnya yang tengah berada di dalam masjid. Dengan berbekal rekaman CCTV, pengurus masjid langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, dan setelah dilakukan olah TKP dan terlihat bahwa tim Inafis juga mengambil barang bukti rekaman CCTV dan polisi juga masih mengejar pelaku dan juga mengungkap sebenarnya apa yang menjadi motif pelaku ini melakukan pembakaran di masjid. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. 1 unit bus yang berisi 33 penumpang atlet karate asal kota Medan terbalik usai hilang kendali di ruas jalan eksik tol Padang Sicincin, Nagari Kapalo, Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 2 orang tewas dalam kejadian ini dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Yang Anda saksikan di layar kaca adalah kondisi bus ALS. Usai terbalik, bus berisi 31 atlet karate mengalami kerusakan yang cukup parah. Bus terdiri dari satu orang sopir, 1 kernet yang berasal dari kota Medan. Diketahui hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Bahkan ada 2 anak atas nama Muhammad DJ Lexi 17 tahun dan Fahri Akbar 11 tahun yang mengalami luka cukup parah. Bahkan juga meninggal dunia
di tempat. 29 anak lainnya saat ini masih mendapatkan penanganan medis. Diketahui usai kecelakaan terjadi, satu orang sopir dan kernet ini melarikan diri. Dan semoga sudah berhasil diamankan ya saat ini. Ya. Dengan berita ini diturunkan, semoga bisa segera diamankan untuk mempertanggungjawabkan. Ya, mengingatkan aja untuk Anda yang beraktivitas pada pagi hari ini dengan menggunakan kendaraan, berhati-hati. Ya. Pastikan diri kita sudah cukup prima, awas ya. Ngantuk sebaiknya hindari mengendarai mobil. Betul. Kan begitu. Ya, kita akan ajak pemirsa juga untuk memantau ya bagaimana kondisi terkini di wilayah Cibubur, Jakarta Timur. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC Polri, sudah ada Brigadir Sara. Selamat pagi. Brigadir Sara, silakan informasinya. Baik, terima kasih Rati dan juga Arif, serta selamat pagi pemirsa. Dari kawasan Cibubur saat ini saya melaporkan situasi arus lalu lintas di jam berangkat aktivitas perkantoran seperti yang terlihat sudah dalam keadaan ramai. Ini sudah dipadati oleh para pengendara dan kendaraan yang memadati pada kawasan ini masih kendaraan pribadi dan juga angkutan umum. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang melintasi kawasan ini untuk mengantisipasi terhadap banyaknya kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan situasi arus lalu lintas yang akan memasuki pintu gerbang tol Jagorawi juga sudah dalam keadaan ramai. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat pula di jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Dan dapat kami informasikan pemirsa, Jambore Muslim sedunia digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata atau Buperta Cibubur dari tanggal 9 hingga 14 September mendatang. World Muslim Scout ini digelar oleh 15.000, maksud kami diikuti oleh 15.000 peserta dari 16 negara. Tentunya akan membuat mobilisasi pada kawasan ini meningkat dan akan berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas di jam-jam rawan seperti jam berangkat aktivitas perkantoran ataupun pada sore hari di jam bubaran perkantoran. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda menghindari kawasan exit tol Cibubur, Buperta Jambore terlebih pada jam berangkat aktivitas perkantoran atau sore hari nanti di jam bubaran aktivitas perkantoran guna menghindari kemacetan arus lalu lintas. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 211 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 27 luka berat dan 284 luka ringan. Dari 211 kasus laka lantas tersebut 98% terjadi di jalan non-tol diakibatkan kecerobohan pengemudi yang gagal untuk menyalip kendaraan dan 18% korban merupakan terdiri dari pelajar dan juga mahasiswa. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, patuhi aturan dalam berlalu lintas, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda, dan jaga jarak aman kendaraan Anda, dan juga mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat mengikuti di call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Ya, makan selasi sambil marah-marah. Cakep. Terima kasih Brigadir Sara. Wih, Selamat beraktivitas kembali. Iya. Poinnya penting ya ternyata tadi ya. Ada data tadi, Ti. Ada data yang disampaikan 90% ini akibat kelalaian pengemudi. Kelalaian itu diantaranya? Ngantuk, main Gadget. handphone. Nah, itu harap diperhatikan. Hilang konsentrasi, ya. hilang fokus. Nah, ya semoga itu menjadi harapan untuk kita semua dan juga untuk Anda yang melewati jalur Cibubur. Nah, Betul. ini akan ada Jambore. Jadi mungkin akan padat Jambore ya. Muslim, negara Muslim internasional ya, 15.000 Itu dia. pesertanya, luar biasa. Oke. Tapi bicara hilang fokus, bicara hilang konsentrasi seperti tidak ditampakkan oleh jajaran para pejabat kita ya. Kenapa, Vi? Bisa Loh, bilang karena gitu? sehari usai melakukan reshuffle kabinet, ini Presiden Prabowo Subianto ini langsung gerak cepat menggelar rapat terbatas Ya. bersama dengan jajaran para menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Ya. menteri yang sudah dilantik beberapa hari lalu ya. Kita simak informasinya satu.
Nah, ini yang tadi Rivi mengatakan fokusnya nggak hilang. Setelah reshuffle kabinet, sehari usai melakukan reshuffle kabinet, Presiden Prabowo Subianto ini langsung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta, termasuk menteri-menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi ada tampak sejumlah menteri mulai berdatangan ya di istana sejak pukul 14 atau 2 siang kemarin. Ada Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Dan saat ditanya maksud tujuan digelarnya rapat terbatas, para menteri ini kompak nih, kompak bajunya. Kompak bajunya ya? Kompak bajunya, ya kan? Akan membahas sejumlah program strategis yang saat ini tengah dikerjakan ya oleh pemerintah. Ya, ya. Ya, ada menteri yang terus gerak cepat, ada menteri yang juga berganti dan kemudian melakukan serah terima jabatan. Ini cukup menjadi perhatian publik juga kemarin. Karena videonya juga viral di media sosial. Ya, penuh haru biru. Haru biru. Ya. Jadi Kementerian Keuangan kemarin sudah melakukan serah terima jabatan menteri dari Sri Mulyani Indrawati ke menteri baru yaitu Purbaya Yudi Sadewa. Jadi upacara sertijab ini menandai berakhirnya karir dari Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang memang sudah diemban sejak tahun 2016 ya, Vi? Ya. Hampir 10 tahun. 2008 juga ketika di pemerintahan Pak SBY ya. Betul, betul. Dan hadir juga dalam serah terima jabatan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, ada Menko Perekonomian, kemudian Menkes, dan juga hadir sejumlah pejabat Bank Indonesia, OJK, dan juga sejumlah pejabat tinggi lainnya. Kalau kata nasihat orang tua, yang baik diteruskan, yang belum baik diselesaikan. Diselesaikan. Gitu. Walaupun PR-nya masih banyak ya sebenarnya ya. Salam kebajikan. Dua orang. Kita bergeser ya, Fir, ke informasi selanjutnya. Ini ada informasi dari Ustadz Khalid Zid Abdullah Basalamah atau lebih populer dikenal sebagai Ustadz Khalid Basalamah yang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kemarin. Ustadz Khalid Basalamah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama 2023-2024. Ustadz Khalid seyogyanya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa 2 September lalu, tapi berhalangan hadir karena ada jadwal kajian. Khalid Zid Abdullah Basalamah dimintai keterangan untuk kapasitas sebagai pemilik PT Zahra Auto Mandiri Uhud Tour and Travel. Ya, kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi ini miris banget ya. Hanya karena dianggap nakal dan juga tidak mau nurut kata-kata orang tua, seorang ayah dan ibu tiri di Kutai Timur ini tega menganiaya bocah berusia 8 tahun hingga tewas dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Kita hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan rangkaian informasi ke hadapan Anda, di mana jenazah staf KBRI Peru, Zetro Leonardo Purba, yang tewas ditembak di distrik Lince, Kota Lima, Peru, akhirnya tiba di tanah air setelah menempuh perjalanan panjang 40 jam, rute Peru, Amsterdam, Kuala Lumpur, Indonesia. Usai tiba di bandara, jenazah Zetro Leonardo dikeluarkan dari pesawat dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, jenazah Zetro dibawa kargo jenazah untuk dilakukan serah terima oleh Menlu kepada pihak keluarga. Sebelum dibawa ke rumah pribadinya di Ciputat, Tangerang Selatan, jenazah Zetro Leonardo lebih dahulu dibawa ke rumah duka Sentosa RSPAD Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Kementerian Luar Negeri merasa sangat kehilangan dan juga mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat yang terbaik. Sementara Kementerian Luar Negeri ini berjanji akan mengusut tuntas kasus tewasnya Zetro Leonardo Putra. Ya, ini kita sangat merasa kehilangan ya, Via. Ya. Ada seorang pria warga Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok yang mengalami luka parah di bagian kepala akibat sabetan senjata tajam dari para pelaku yang hendak membegal motor dari korban.
Ya, bila mana kita lihat dari gambar kamera pengawas, ini adalah detik-detik, ya, detik-detik aksi kejahatan yang terjadi pada Selasa dini hari pukul 4 di Jalan Raya Pesantren Al-Inayah, Rawa Kalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, saat korban hendak pulang ke rumah orang tuanya di Gunung Sindur yang kita ketahui juga melintasi jalan sepi sepulang kerja dari daerah Jakarta. Dalam rekaman CCTV tampak ada 3 orang berboncengan pada satu sepeda motor dan mendekati korban sambil berusaha mengambil motor korban. Korban nampak hendak melarikan diri, namun kemudian terjatuh dan para pelaku kemudian kabur. Warga sekitar yang mengetahui kejadian segera berteriak, maksud kami segera menolong korban. Dan warga juga sempat membantu menolong korban untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun sayang ya, nyawa tidak korban tidak tertolong. Kita turut prihatin atas peristiwa yang terjadi dan menimpa korban. Harapannya pihak kepolisian bisa mengusut ini secara tuntas Para pelaku dengan mengidentifikasi pelaku dan segera meringkus keberadaan pelaku. dan Semoga juga diberikan sanksi yang seberat-beratnya. betul, sanksi yang seberat-beratnya. Untuk keluarga yang ditinggalkan, kita turut juga mendoakan untuk diberikan kekuatan, Amin. ketabahan. Satreskrim Polres Bangkalan menangkap 1 dari 2 orang pelaku penganiayaan yang mengakibatkan seorang pria tewas di pinggir jalan desa Macajeh, Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur. Kedua pelaku diketahui merupakan anak tiri korban ya. Pelaku berinisial KU ditangkap saat bersembunyi di wilayah Kecamatan Kokop, Bangkalan, Jawa Timur. Jadi saat ditangkap, pelaku ini hanya bisa pasrah saat dimasukkan ke dalam mobil dan pelaku mengakui semua perbuatannya tanpa rasa penyesalan. Motif yang dilakukan pelaku karena tidak terima ibunya menikah dengan korban yang diduga menjadi penyebab perceraiannya dengan ayah kandung pelaku. Sementara polisi masih memburu 1 pelaku berinisial RO yang masih duduk di bangku SMP dan tersangka KU yang masih menjalani proses pemeriksaan ini terancam hukuman penjara 20 tahun hingga pidana mati. Ini karena hanya dianggap nakal dan tidak mau menurut seorang ayah dan juga ibu tiri di Kutai Timur tega menganiaya bocah berusia 8 tahun hingga tewas dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Inilah EP, ibu tiri dan juga SW, ayah kandung. Pasangan suami istri ini asal Sangatta, Kutai Timur ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan anaknya sendiri yang baru berusia 8 tahun hingga meninggal dunia. Terungkapnya perbuatan sadis keduanya berawal dari kecurigaan keluarga besar yang menemukan sejumlah luka pada tubuh korban hingga akhirnya melaporkan temuan tersebut ke polisi. Dari hasil pemeriksaan didapati luka di sekujur tubuh korban hingga juga ada beberapa bagian tubuh mengalami patah tulang hingga pendarahan otak. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dari korban ini dilakukan selama sebulan terakhir. Korban kerap menjadi pelampiasan saat orang tuanya berselisih paham. Harus kita katakan stop kekerasan di dalam rumah tangga khusus terhadap anak ya Ti. Dan anak selalu juga menjadi pelampiasan dari kisruh atau perselisihan, pertengkaran orang tua. Stop. Kita akan mendalami terkait hal ini ya Via dengan AKP Ardian Rahayu Priyatna, Kasat Reskrim Polres Kutai Timur yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim. Selamat pagi Pak Kasat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Rati dan Mas Arif. Ya Pak, pelaku dua-duanya sudah diamankan pihak kepolisian ya Pak. Apa sebenarnya sih yang menjadi motif? Karena dikatakan baru 1 bulan dilakukan sampai tega menganiaya anaknya sampai meninggal dunia. Dan juga mereka sering berselisih paham, sering bertengkar kan begitu. Baik, yang pertama kami dari Satreskrim Polres Kutai Timur berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar korban Ananda MA, yang mana Ananda MA ini menjadi korban kekerasan secara verbal
dan kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, hingga menyebabkan Ananda MA menghembuskan nafas terakhirnya pada 3 September pukul 1 dini hari. Baik, bisa kami jelaskan motif terkait dengan kejadian ini berawal dari kekecewaan dan berawal dari ketidakpuasan ibu tiri korban, yang mana ibu tiri korban ini selalu merasa marah ketika anaknya sulit untuk diberitahu dan sulit untuk dinasehati. Karena sulit untuk diberitahu dan dinasehati, anak ini kerap menjadi pelampiasan daripada ibu tiri ini, karena ibu tiri ini seringkali sebenarnya berkomunikasi dengan suaminya untuk ikut mendidik dan ikut memberikan nasihat terhadap anaknya agar anaknya bisa lebih menaati dan menuruti kedua orang tuanya. Tetapi daripada suaminya ini menghiraukan, terkesan acuh dan tidak mau ikut mendidik anaknya dengan baik, sehingga ibu tiri ini, tersangka kita atas nama inisial EP, itu kerap melakukan kekerasan terhadap anak tirinya hingga meninggal. Ya, kalau kita baca di narasi tadi, memang cukup memprihatinkan ya, luka-luka yang diderita oleh korban ini. Ada juga sejumlah barang bukti ya, yang turut diamankan di layar kaca. Kita tadi melihat, ini perilaku kejam yang seperti apa sih yang dilakukan terhadap korban ini? Baik, dapat kami jelaskan, hasil daripada penyelidikan di lapangan dan hasil dari otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, bahwa kekerasan yang dilakukan ini kekerasan akumulatif selama 1 bulan, yang mana ibu tiri ini melakukan pemukulan, kemudian melakukan kekerasan secara verbal terhadap korban ini dengan melakukan pemukulan secara brutal, baik itu di sekujur tubuh menggunakan kayu, balok, kemudian menggunakan sapu sehingga patah. Dan di situ sebenarnya ayah kandungnya itu mengetahui. Namun ayah kandungnya bukan melerai atau menyuruh berhenti terhadap istrinya ini untuk melakukan kekerasan, malah ayahnya itu ikut melakukan pemukulan terhadap anaknya, dan kerap kali anak ini sering dibenturkan kepalanya kepada barang-barang yang ada di rumah serta tembok di rumah, sehingga hasil dari pengecekan di TKP tadi bisa dilihat ada bercak darah dan banyak tembok yang jebol akibat hantaman kepala dari anak tersebut. Kemudian hasil dari otopsi juga dapat kami jelaskan bahwa anak ini terdapat kekurangan gizi, sehingga di lambung sebelah kirinya selama 24 jam tidak terdapat makanan. Artinya keterangan dari dokter bahwa anak ini tidak diberi makan, korban ini selama 24 jam. Kemudian di dalam kepalanya itu terdapat juga pendarahan di otak dan penggumbalan darah di kepala. Kemudian ada patah di tangan kanan dan tangan kiri, sehingga menyebabkan kematian ini diperkirakan dikarenakan pendarahan di otak dan henti napas karena tulang kepala yang turun ke bagian bawah struktur kepala. Demikian. Ya, Pak Kasat, korban ini hanya tinggal dengan para pelaku saja ya Pak? Tidak ada anggota keluarga lain, dan ibu kandung korban ini kemana Pak? Baik, untuk korban ini sebenarnya tinggal berlima di rumah itu. Ada 2 kakaknya yang tinggal bersama korban ini, dan kakaknya itu berusia 13 dan 15 tahun. Namun yang sering menjadi objek pelampiasan kekerasan ini hanya saudara Ananda MA. Kemudian untuk ibu korban ini sudah lama meninggal dan sudah bercerai, jadi pasangan suami istri ini menikah secara siri sudah 1 tahun lamanya. Baik, konstruksi hukum terakhir Pak Kasat. Baik, terhadap permasalahan ini, kami jerat para tersangka ini dengan pasal 80 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Baik, baik. Terima kasih banyak AKP Ardian Rahayu Priyatna, Kasat Reskrim Polres Kutai Timur sudah berbagi informasi. Semoga Pak Kasat juga ditemukan bukti-bukti baru dan lainnya begitu ya, agar pasalnya mungkin bisa dilipat gandakan. Berlapis ya. Ya, kita berharap seperti itu dan sekali lagi stop kekerasan terhadap anak. Terima kasih Pak Kasat, selamat bertugas. Mengingatkan jadi kisah Ari Anggara ya, tahun 84 yang juga cukup heboh pada saat itu. Ya. Dan pelik sekali memang dalam persidangan hukum dari kasus Ari Anggara itu juga kemudian diangkat juga menjadi sebuah film. Oh. Pada Kalau tahun 84 saya belum lahir, Revi. Ya, itu jadi dia. mungkin Kita turut terima kasih prihatin atas informasinya. peristiwa yang masih saja terjadi Betul. di tahun 2025 ini. Oke. Ya, semoga tadi Rivi mengatakan pasal-pasalnya semoga bisa berlapis dengan temuan bukti baru yang diamankan oleh pihak kepolisian. Oke, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat akhir pekan lalu. Presiden Prabowo Subianto ini menyebut 3 fokus utama pemerintah. Seperti apa kita akan bahas lengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Dalam diskusi dengan sejumlah pimpinan redaksi media nasional di Hambalang akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali arah kebijakan pemerintahannya. Ada 3 fokus utama pemerintahan. Pertama, mewujudkan BUMN yang bersih dan bebas praktik korupsi. Kedua, memperkuat sektor swasta agar tumbuh lebih kuat. Dan ketiga, membangkitkan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Selain itu, Presiden juga menanggapi tuntutan aksi 17+8. Menurut Presiden, tuntutan tersebut masuk akal dan bisa dibicarakan bersama untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Kita pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat, ya kan? Ya, saya katakan tuntutan, saya kira banyak yang masuk akal, ya kan? Banyak yang menurut saya normatif, ya kan? Dan bisa kita bicarakan dengan baik. Sementara terkait dinamika aksi demonstrasi, Presiden menjamin aparat keamanan akan bertindak proporsional dan profesional dalam menjaga ketertiban. Dan jika ada tindakan yang dilakukan di luar kewenangan dan aturan yang ada, maka pelakunya harus bertanggung jawab sesuai dengan kesalahannya. Presiden menutup pertemuan dengan penegasan, pemerintah hadir bukan hanya untuk membangun ekonomi, tapi juga memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya ini bukan menjadi pertemuan pertama antara Presiden Prabowo Subianto dengan para pemimpin redaksi TV nasional, media nasional, tapi ini jadi pertemuan yang juga menarik karena cukup lama, pembahasannya cukup banyak yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kabarnya ada 3 poin utama. Cukup lama nih alot kayaknya jangan. Alot atau memang diskusinya banyak gitu ya? Atau jangan-jangan Pak Presiden sedang mencari pihak-pihak yang bisa men-challenge menteri-menteri saya. Oh gitu. Kita akan bahas hal ini ya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Banyak cerita pagi ini. Sudah ada Bang Lalumara Satria Wangsa, pemimpin redaksi TV One. Selamat pagi. Pagi Bang. Sehat ya? Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi, Bang Hensat. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngeliat Hensa sama Bang Lalumara batik-batikan nih, waduh. Ada kode apa ini loh? Saya mau ke Bang Mara dulu. Ini Bang menarik karena cukup lama pertemuannya dan juga publik nggak tahu lah itu. Publik juga nggak tahu. Sebenarnya pertama Bang Mara diundang, bagaimana sih alurnya? Ceritanya gimana sih Bang awalnya? Saya ada di Jogja. Posisi itu? Pada saat itu malam itu saya di Jogja dan di WA oleh Pak Wamen Angga. Dan saya langsung kembali ke Jakarta. Gitu, malam itu juga. Gitu. Malam itu juga? Malam itu juga saya kembali ke Jakarta. Dan sampai di Hambalang
Mungkin saya yang pertama, karena kan langsung pagi, kira-kira jam 9 saya sudah sampai. Rupanya pertemuannya jam 11. Jam 11. Jam 11 gitu. Ya seru gitu. Oke, ada siapa saja sih Bang? Yang Katanya ada 7 media, 6 pimpinan. yang diundang, yang baru kita tahu satu Mas Haryo dari Kompas Cetak, terus ada Mbak Uni, IDN News, terus Mbak Naswa, siap, terus Mbak Retno Pinasti, SCTV, dan Mas Alvito Dinova, Detik, sama Didit dan Mas Julpan dari Total Politik ya. Oke. Itu Ari juga. Iya, Ari. Tapi Pak Presiden sendiri atau memang didampingi oleh menteri-menteri lainnya saat pertemuan? Pada awalnya kan kita mengikuti, beliau mengundang kita juga ikut dalam presentasi Badan Gizi Nasional, Pak Dadan. Itu aja 3 jam. 3 jam. Terus kita habis itu ada presentasi dari Pak Menko Julhas soal koperasi merah putih dan soal sampah jadi listrik. Terus Pak Trenggono soal desa nelayan, terus Pak Saifullah Yusuf soal solar rakyat. Tentu setelah itu baru ada diskusi panjang dengan kita. Setelah itu yang baru intensnya itu setelah itu? Iya, kira-kira pukul 18.30. Gini Bang, kan alasan mungkin tidak diketahui, ya gitu kan. Beda dengan yang pertemuan April ya Bang ya? Tapi ini menunjukkan bahwa yang kita tangkap bahwa beliau ingin terbuka, menunjukkan bahwa libur-libur juga kerja. Gitu, dan presentasi. Dan memperlihatkan mungkin gerak cepat nantinya Presiden akan secara terbuka menyerap dari tuntutan rakyat ini. Dan ya, kita diberikan kesempatan untuk men-challenge bertanya. Misalnya ke menteri-menteri dan pemangku. Pada saat BGN yang pertama bertanya Mbak Uni soal, terus yang kedua kalau saya bertanya soal satu, kalau dilihat data BPS, belanja yang dilakukan oleh BGN itu tercermin lewat fast moving customer good-nya kita kan plus 7%. Iya. Tapi saya tanyakan, di sisi lain saya sampaikan bahwa indeks penjualan real itu minus 5,1% month on month dan 0,3% year on year. Artinya daya beli menengah ke bawah ini ada trennya penurunan, ada pelemahan gitu. Dan saya menyampaikan apakah mungkin BGN itu bisa melibatkan wali murid untuk juga berpartisipasi dapur dalam hal ini. Dapur ya udah menyiapkan makan bergizi ini kepada siswa-siswa itu kan itu bisa mendapatkan tambahan bagi keluarga menengah ke bawah. Memang Pak Dadan pada saat itu menyampaikan itu juga iya, tapi sekarang fokusnya soal higienis dulu gitu. Berangkat dari temuan-temuan kejadian. Iya, jadi SP. Tapi kalau dilihat dari kajian-kajiannya secara statistik Pak Presiden bilang kecil, tapi tetap beliau concern soal itu. Malah sampai diminta untuk siapkan soal yang traynya itu untuk dipakai air panas segala macam. Kan beliau soal itu kan concern soal yang terlalu detail. Tapi target 82 juta ini Desember akan tercapai nggak? Akan tercapai itu Bang? Insya Allah tercapai menurut data minimal ya Januari beliau bilang. Iya, maksimal Januari. Dan beliau tidak memaksa untuk buru-buru juga. Ya terus yang penting bertahap. Kesempatan hadir untuk berdiskusi juga yang dilibatkan oleh Presiden dengan para pemangku kebijakan, apalagi Bang selain makan bergizi gratis gitu. Ya, karena kan ada juga Menteri KKP. Ya pada saat habis itu pada sesi kedua kita diundang juga, tapi saya juga bereaksi pada saat Pak Julhas menyampaikan soal kita akan memanfaatkan sampah sebagai energi listrik. Sampah jadi listrik. Sampah jadi listrik. Apa kriteria? Dan itu luar biasa menurut saya, ada suatu terobosan dari Presiden, keberanian Presiden bahwa Kepres kalau nggak salah beliau sebut bahwa per KWH itu 20 sen. Terus saya mempertanyakan betul 20 sen nih Pak Presiden, karena kan selama ini PLN beli 7 sen per KWH, saya sampaikan gitu. Apa tidak nanti akan aparat memantik penilaian dari aparat hukum, ada satu pasal yang mengatakan bahwa memperkaya orang lain. Dan tidak, karena ini kita bicara soal energi terbarukan. Dan kalau ini dilaksanakan, saya kira habis. Semua orang pasti mau. Nah ini sebuah terobosan. Dan kalau kita lihat kan Pak Presiden ini ingin selalu menghapus
hambatan-hambatan kan, hambatan-hambatan itu. Kalau kita lihat soal pupuk pun kan beliau hambatan. Data lain juga saya sampaikanlah, indeks nilai tukar petani itu sekarang kan 125. Karena itu ada terjadi suatu penurunan ya, penurunan orang miskin di pedesaan. Karena apa? Petani sekarang nilai dapat gain, dapat keuntungan dengan 125 sekarang itu kan berarti kan kalau 100 indeksnya 100 baru impas. Kalau minus di bawah itu berarti rugi. Nah, penetrasi dari soal pupuk ini dampak dan kebijakan membeli gabah 6.500 itu kan itu double. Yang selama ini kan sekitar 3.500 4.000. Sekarang dibeli gitu. Itu terkait mengenai sampah yang menjadi listrik. Tapi yang menjadi perhatian juga dari masyarakat saat membaca berita ini dan juga potongan cuplikan ini. Beliau terbuka. Beliau menjawab soal tuntutan-tuntutan itu. Beliau sampaikan seperti yang disampaikan yang kita siarkan juga di media, di TV. Yang 17+8 itu. Iya, semua. Beliau bilang ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Yang soal tidak masuk akal, yang soal TNI. Tapi kan beliau kan mengacu bahwa approval rates-nya TNI kan paling tinggi, 80% lebih hasil survei. Dan TNI kan dari rakyat dan untuk rakyat. Dan kalau lihat ada acuannya kemarin kan TNI itu kan diminta oleh Polri. Gitu. Tanggal 30 Agustus. Gitu. Jadi beliau terbuka dan berharap bahwa menyampaikan aspirasi itu dengan baik. Gitu. Dan setiap masalah harus dikomunikasikan dengan baik, harus ada solusinya. Dan tidak dengan aksi anarkistis seperti ini. Gitu. Merusak. Dan justru beliau menganggap bahwa itu tidak. Kalau kepentingan umum, mengganggu kepentingan umum. Rencana tim investigasi independen juga disampaikan beliau disampaikan, beliau terbuka. Akan segera berarti ya Bang ya? Ya, beliau kalau yang saya lihat beliau menyerahkan pada aparat penegak hukum gitu. Tapi beliau sudah bersikap bahwa ini harus diselesaikan dan berharap bahwa semuanya sesuai proporsional dan dipilah-pilah lah yang mana yang menyampaikan aspirasi benar ya jangan dikriminalisasi kata beliau. Tapi yang telah melakukan anarkistis itu yang harus diusut gitu. Oke. Saya ke Bang Henry Satrio. Pelibatan media dalam cocok nggak katanya itu pengawasan setiap kebijakan gitu misalnya ya kan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga mengundang media juga untuk bersharing, bercerita, mendengarkan juga masukan pasca kejadian 25 sampai 31 Agustus. Ini positif dari aspek situasi politik kita saat ini. Positif banget, bahkan saya pernah mengingatkan pemerintah waktu terjadi 25-28 itu, saya ingatkan bahwa ini saatnya pemerintah kembali melibatkan media massa dalam penyampaian programnya. Karena selama 10 tahun belakangan itu kan, influencer ini jadi top of mind-nya pemerintah gitu. Jadi ada apa-apa influencer, bahkan ada istilah geng IKN kan, influencer yang diajak ke IKN itu kan. Nah kemarin itu pada saat ada gonjang-ganjing penyampaian aspirasi yang keras sekali kemarin itu terburuk ya pasca reformasi, influencer kan seperti tiarap tuh. Nah menurut saya emang ini saatnya media massa kembali dilibatkan. Yang kedua, pada saat ini kan bisa dikatakan nggak ada oposisi memang ya. Jadi artinya semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo rangkul semua, terus elit politiknya rukun semua. Nah maka peran media massa, masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa untuk memperhatikan atau mengawasi, mengkritisi pemerintah ini jadi penting. Justru saya juga ikutan pengen nanya-nanya ini ke Bang Mara. Kita pengen diundang. Kenapa nggak dititip pertanyaan sama Bang Mara? Oh karena itu mungkin pagi ini Anda pakai batik seperti kayak Bang Lalu Mara ya? Ini saya emang agak-agak intip dari ocok-ocok lah. Apa yang pengen ditanya sama Bang Mara? Jadi ada beberapa hal ya. Tadi yang pertama menteri-menteri itu saya perhatiin tuh, saya hitung tuh. Oh ini tentang koperasi Zulhas ya. Kan kebayang tuh kalau yang datang Budi Ari, senennya kena reshuffle gitu. Jadi ini sempat di-spill nggak reshuffle ya. Terus kemudian yang kedua, ada nggak sih obrolan tentang penjarahannya rumahnya Bu Sri Mulyani misalnya hari itu. Nah kemudian ini maksudnya sidebarnya ada nggak obrolan ke situ? Iya, gitu obrolan kedua ini nih tentang reshuffle. Kemudian kan kelihatannya nih Pak Prabowo, kalau kita pengen reshuffle nggak usah diomongin.
Kalau nggak diomongin kejadian reshuffle gitu. Tapi kalau kita omongin, kita nggak ada ngomongin loh kemarin. Iya, kalau kita omongin pokoknya nggak jadi aja reshuffle. Udah tembak-tembakan tanggal nggak jadi. Makanya ini saya tanya, nih kalau sampai ke spill kan berarti wah udah tahu nih media. Tapi kalau memang rapi tuh, jangan-jangan Menteri Angga juga nggak tahu tuh wamen Angga tuh kalau dari reshuffle. Nah terus yang terakhir kan ekonomi kan 3 yang disebut ya Bang. BUMN, swasta dan koperasi. BUMN sama swasta baru lah, udah lama lah. Tapi koperasi ini terus-terusan diselipin. Seberapa intens sebetulnya Pak Prabowo itu mengharapkan koperasi bisa sekuat BUMN dan swasta? Karena kan ini seperti David and Goliath nih kan. Menarik poin-poin yang disampaikan oleh Bang Hensat. Tapi saya pengen yang satu-satu dulu. Mungkin Abang kesini. Jadi kita bertiga nih. Satu-satu. Kan ini yang hadir ya. Jadi kalau mulai udah najep. Tapi tahan dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi ya Bang di segmen berikutnya ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita menyambung pertanyaan dari presenter Henry. Kohos. Bang Mara. Satgas Kritik. Oh gitu ya. Bang Mara, banyak nih poin tadi dari Bang Hensat. Ada terkait kalau sidebar-nya apakah dibahas mengenai penjarahan yang dilakukan di rumah Ibu Sri Mulyani. Kemudian reshuffle kabinet sempat di sounding nggak pada saat itu? Kalau reshuffle tidak. Kita pun tidak tahu bahwa saya bertemu Pak Purbaya sebagai ada di Hambalang. Ada. Kan beliau penasihat Badan Gizi Nasional. Dan ada kode-kode gitu dari Pak Purbaya? Tidak ada, ngobrol biasa dengan Pak Purbaya, terus ketemu Pak Ferry juga, Wakil Menteri Koperasi. Ya. Dua nama yang Abang sebut itu kan jadi menteri sekarang. Jadi menteri sekarang. Ya enggak. Kan kita tahu enggak, terus soal penjarahan beliau menahan kemarahan kalau menurut saya. Jadi dia bilang enggak ada. Iya, ada Budi Ari. Ferry yang Ferry. Usaha dia. Ferry. Oh, Ferry. Ferry, saya ketemu Ferry. Ferry duduk sebelahnya Saifullah Yusuf. Waktu itu nggak kepikiran nanyain Ferry. Nggak ada, kita nggak pikir, nggak ada pikir. Nggak ada Bang, nggak ada katanya Bang Mara, nggak ada. Nggak kepikiran. Tapi nggak kepikiran reshuffle tuh. Nggak ada orang. Canggih Pak. Kalau soal canggih. Soal tindak aksi kekerasan itu beliau agak ini menahan agak. Oh kelihatan dari gesturnya agak arah gitu. Melanggar hukum itu tadinya. Langgar katanya. Jadi kalau mau menyampaikan pendapat, solusi sampaikan dengan baik gitu. Dan tepat waktu kalau memang sudah dilakukan kan itu menyampaikan pendapat kan dijamin undang-undang dan dijamin konvensi PBB beliau bilang. Jadi tapi aksi ini itu sampai membawa ya kayak bom molotov, petasan yang ini itu yang beliau rasakan. Merangsek ke rumah-rumah tokoh. Ya itu kan pejabat juga ya. Pejabat yang kan harus warga negara gitu kan. Dan termasuk pembakaran gedung DPRD kan itu kan kita negara demokrasi, masa tempat demokrasi kita dibakar gitu. Jadi beliau berharap bahwa aparat penegak hukum bisa memilah dalam melakukan investigasi ini, ia mana yang menyampaikan pendapat murni, yaitu jangan dikriminalisasi, clear itu dari presiden. Tapi yang ini yang di belakangnya ini harus ditindak. Gitu. Bang Hensa, Anda tadi sempat tersebut ya. Siasatnya keren juga nih Pak Presidennya gitu. Kenapa kayak gitu? Iya, maksudnya memang dia kan jiwa korsanya kan Kopassus ya. Mungkin memang kalau sampai bocor, perihal reshuffle aja bocor, dia nggak nyaman gitu. Makanya nggak jadi-jadi tuh. Sekarang begitu orang-orang nggak ada mikir reshuffle dia reshuffle. Cuma ternyata kan ada spillnya tadi tuh. Supaya hari Sabtu tuh dipanggil-panggilin calon menteri. Pikirnya para media kan nggak kesana kan. Iya itu makanya BGN. Pak Buraya PGN habis soal kompresi. Oh ini jadi gato-gato cocok logi juga ya. Nah soal tadi pertanyaan beliau yang soal BUMN swasta sama koperasi. Pak Prabowo ini kan setelah generasi 45 pegangannya 1.000.000% UUD 1945. Pasal 33 itu kan 3 komponen itu ada, serta koperasi, BUMN dan swasta ada itu. Jadi bahwa beliau mau juga kalau menurut tafsir saya adalah ini kan beliau melihat bahwa paradok ada kesenjangan pendapatan. Ya satu-satunya jalan ya beliau melakukan memaksimalkan lewat koperasi sebagai suku guru ekonomi nasional kan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45. Di sisi lain kalau kita lihat bahwa program-program yang disampaikan Pak Prabowo sekarang ini kan adalah menekan angka kemiskinan pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan dengan membeli gabah 6.500 itu kan intervensi yang luar biasa. Gitu. Ditambah
menerbas segala aturan, 130 aturan dipotong habis untuk soal pupuk kan Mempermudah, semua mempermudah gitu. Semua mempermudah semua untuk ada peningkatan langsung kepada para petani kah itu? Termasuk BGN ini kan untuk menekan angka stunting sebetulnya. Jadi beliau percaya Indonesia ini sangat kaya. Tapi di sisi lain, ya angka kemiskinannya meskipun pertumbuhan kita selalu tinggi dalam 10 atau 20 tahun terakhir, PDB kita menaik terus, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Kan selama 20 tahun ini capital outflow-nya juga ratusan miliar dolar. Tinggi juga. Angka kemiskinan juga naik. Angka penurunan kelas menengah juga terjadi. Jadi ya itu, jadi beliau bilang bahwa pertumbuhan yang ingin beliau lakukan ya menciptakan pemerataan pendapatan ekonomi. Boleh nggak saya yang nanya? Anda diundang tuh untuk saya tanya. Karena penasaran ini. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bang Mara yang memang hadir bersama dengan Presiden dan para jajaran menteri juga yang diundang gitu ya. Semangat tadi itu loh Bang Esa yang ingin diwujudkan oleh Pak Prabowo di setiap lini ya kan, BUMN, koperasi dan lain sebagainya. Swasta ya. Pertanyaannya, dengan kocok ulang yang sudah dilakukan, kan itu kan pertanyaan. Keinginan mimpi yang tadi disampaikan oleh Bang Mara ini, menurut Anda bisa direalisasikan secara cepat gitu? Nah itu kan inline itu ya, tadi BUMN swasta dengan koperasi, Menteri Koperasinya baru, Menteri Keuangannya juga baru. Jadi artinya apa yang disampaikan hari Sabtu walaupun nggak ada gejala-gejala mau reshuffle itu nggak kelihatan. Itu tafsir lu aja. Iya tafsir gue. Nggak kelihatan gitu ya, tapi menurut saya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu mau digenjot cepet tuh. Karena kan tentang, apalagi dengan menteri-menteri yang mungkin sudah senafas ya kayaknya gitu. Ya, sudah senafas. Cuma kan sekarang kan begini satu-satu nih. Kalau Menteri Keuangan kan memang masih ada PR dengan pasar ya. Dia masih perlu membuktikan diri bahwa dia memang tepat. Karena salah satu kritikan ke Pak Purbaya yang terbaru itu bukan tentang komunikasi politiknya justru, tapi tentang ketakutan pasar bahwa dia terlalu nurut sama presiden, sehingga bisa ada intervensi-intervensi termasuk terkait dengan burden dengan bank sentral misalnya. Nah itu dia takutnya lebih masuk ke intervensi bank sentral terhadap perekonomian di Indonesia. Nah itu yang harus dibuktikan tuh. Nah kalau koperasi ini kan wajar juga Pak Prabowo memberikan itu ke orang Gerindra karena kan 80.000 titik ini. Enggak bebas. Beliau bilang bebas, tidak ada partai politik soalnya ini. Saya koreksi itu. Enggak boleh semua. Jangan dikaitin ke Enggak ada partai politik di situ. Enggak, maksud saya kan saya kan secara politis saya lihat bener tuh Pak Prabowo dengan 80.000 titik kekuatan itu harus memang dipegang oleh orang-orang yang dia percaya. Yang bisa mentransfer ide pemikiran kan begitu. Iya, yang dan kerjanya juga menterinya. Kan? Menterinya. Benar bukan ya kan dia boleh kan hak prerogatif presiden kalau menteri. Harus dukung Bang Mara dong. Berarti kalau saya bertanya ke Anda lagi gitu, berarti menteri sebelumnya mungkin kurang bisa mentransfer gitu. Enggak, menurut saya mungkin Ferry lebih cepat lah kerjanya. Kira gitu. Kan dia memang orang LSM soal itu. Iya. Saya boleh nanya. Boleh silakan. Pada saat pertemuan itu Bang, kan sebelumnya beliau ada foto boyband tuh ya dengan Putin, Xi Jinping dan Jong Un gitu. Pada perayaan parade militer itu kan? Nah itu disebut nggak? Apa sih maksud tujuannya sampai kemudian dia mau berfoto dengan quote-unquote Blok Timur ya? Tidak ngomong. Oh nggak ngomongin itu ya? Padahal saya pengen tahu juga tuh dari sisi geopolitik tuh maksudnya tuh apa gitu kan? Sampai ke sana mungkin pembahasannya. Tapi Mbak Uni dan Mbak Naswa itu fokus pada 17+8. 17+8. Akhirnya beliau. Karena memang jadi perhatian di negeri kita saat ini kan soal 17+8 gitu kan. Ya sebetulnya kan kalau kita mau gali lagi 17+8 itu kan intinya adalah keadilan sosial. Nah kemudian di satu sisi secara geopolitik Pak Prabowo bekerja samanya dengan BRICS dan kemudian ada Rusia, Cina dan Korea Utara kemarin fotonya. Semua beliau kerjasama, termasuk Trump kerja dengan baik. Dan kita kalau lihat hasilnya dibahas. Kita masih non-blok juga Bang, boleh kita mengatakan kita tetap non-blok ya? Non-blok. Nggak ada timur, nggak ada barat begitu. Tidak. Jadi mungkin ada pertemuan selanjutnya bukan dengan mungkin habis ini kita foto. Karena enggak Anda mungkin ada seperti kok sampai bela-belain 8 jam gitu maksudnya begitu. 8 jam hanya untuk mengikuti acara itu gitu. Terus kemudian kan berfoto dan kelihatannya kan memang bangga banget tuh. Nah, mungkin habis itu ada acara-acara lain kali Bang sama Blok Barat ya.
Jadi memang sampai saat ini kan lihatnya jelas gitu. Kalau lihat bagaimana komunikasi dengan Presiden Trump juga bagus, Presiden yang Lula semua oke semua. Saya tuh tadinya kalau misalnya itu dibahas itu akan jadi menarik. Kalau yang saya tafsirkan beliau kan ada geopolitiknya. Menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 yang esensial kan menjaga seluruh tumpah darah Indonesia itu. Dan isu kan soal di aman jelas kita harus non-blok, jelas banget. Mungkin saat ini juga fokusnya Pak Presiden adalah untuk dalam negeri terkait stabilitas ekonomi, keamanan, aspirasi suara rakyat. Poin penting dari Abang terkait hal itu? Enggak, sebetulnya kan kalau ekonomi itu kan mau tidak mau harus kita membahas juga tentang geopolitik ya, tentang internasional itu gimana gitu. Makanya tadinya saya pikir Presiden juga membahas situasi kondisi geopolitik yang ditarik kalau ke dilihat ekonomi nasional. Kebijakan Trump yang paling rendah kan Indonesia dapat. Kan itu berarti berkeberhasilan kan. Impor itu ya. Keberhasilan bahwa ekspor kita kena tarif kan 19 paling rendah kan. Dibanding negara lain. Artinya kan komunikasi politik bagus dengan Presiden Trump. Nah, bicara komunikasi terakhir Bang Hensan. Pelibatan media secara langsung sekali lagi nih untuk menjadi dalam kutip watchdog itulah ya Bang ya mungkin. Terhadap kebijakan. Kita lebih kepada menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Gitu. Nah itu maksud saya merasakan betul pada saat 25 dan 28 itu pemerintah menginginkan ada pesan-pesan komunikasi yang adem dari media-media massa prominent gitu. Yang mungkin pada saat itu tidak dilakukan oleh banyak influencer gitu kan. Nah ini menurut saya jadi momentum yang bagus untuk media massa gitu ya, untuk kembali menjadi pilar keempat demokrasi. Itu luar biasa. Ya terima kasih atas masukan saran Pak Hensan. Baik, ini kayaknya lebih asik nanti ngobrolnya dilanjutkan lagi nanti ya di belakang kamera ya. Ini udah dong. Terima kasih banyak. Di Hambalang 12 jam. Iya. Cukup, di sini nggak habis, durasinya habis. Makasih banyak Bang Mara, Bang Hensan sudah hadir pagi hari ini. Bang Hensan terima kasih ya. Assalamualaikum. Bang Mara terima kasih. Oke pemirsa, kita nanti akan hadir lagi ke hadapan Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada jalan layang non-tol ya, ini di Pluit, Jakarta Utara, kabarnya mangkrak sudah 10 tahun lamanya. Seperti apa kondisi saat ini, dan pemerintah provinsi katanya sudah siap akan memanfaatkan segala infrastruktur yang belum optimal saat ini dilakukan. Saat lagi pemirsa. Pemirsa, jalan layang non-tol di Pluit, Jakarta Utara ini mangkrak sudah 10 tahun lamanya. Awalnya, jalan layang non-tol Pluit direncanakan dibangun sepanjang 10,1 km dari Jalan Pluit Barat Raya hingga akses pintu tol Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mangkrak ini kabarnya sudah sejak tahun 2015, Jadi ini diinisiasi oleh gubernur pada saat itu, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jadi rencananya 10,1 km itu akan menghubungkan akses Pluit Barat Raya hingga menuju akses pintu masuk tol Bandara Soekarno-Hatta. Namun di tengah pembangunannya, jalan layang non-tol Pluit ini mangkrak gitu ya. Nah padahal, mohon maaf sebelumnya, saya bukan warga setempat. Tapi saya membayangkan hampir di tiap sisi sudut ibu kota Jakarta ini kemacetan itu kan terjadi ya. Apalagi kalau misalnya ada infrastruktur. Lagi ada pembangunan gitu ya. Apalagi maksud itu jadinya malah mangkrak gitu loh, yang seharusnya bisa mengurangi kemacetan. Gitu, Ti. Kita pantau langsung ya Via dengan rekan kami Yunike Suwandi. Bagaimana sih kondisi dari jalan layang non-tol Pluit ini yang sudah mangkrak 10 tahun? Apakah memang sebenarnya pondasinya udah nggak kokoh lagi atau gimana nih? Pagi Yunike. Ya, selamat pagi Kamarati, Arif Fadil dan juga pemirsa TV One. Ini dia di belakang saya memang merupakan dari jalan layang non-tol Pluit. Pemirsa, yang kabarnya memang sudah mangkrak selama 10 tahun atau terhitung dari hari ini, itu berarti kira-kira sudah dari 2015 lalu di saat di bawah pemerintahan Basuki Cahayapurnama atau Ahok begitu. Dan juga memang jika digambarkan saat ini, kalau tadi Anda Kamarati menanyakan bagaimanakah, apakah masih kokoh begitu ya, ini masih terlihat sangat kokoh bahkan saat 10 tahun sampai sekarang sudah mangkrak begitu. Dan jika digambarkan juga keadaannya ini memang
tidak bisa digunakan atau berarti tidak fungsional begitu sesuai dengan fungsi awalnya yang tadinya akan digunakan oleh kendaraan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ini malah pintu jalur masuknya saja ditutupi oleh batu-batu beton dan juga rumput-rumput liar yang tumbuh di sana sehingga tidak ada kendaraan yang bisa masuk ke melewati jalan layang tersebut. Selain itu juga di sisi-sisi tembok-tembok dari jalan layang nontol Pluit tersebut, pemirsa, ini dipenuhi oleh tinta-tinta ataupun gambar-gambar tulisan-tulisan yang digambarkan oleh pilot begitu ya bisa dikatakan. Dan juga pemirsa, ini kalau dilihat-lihat juga dari beberapa meter menuju ke bawah jalan layang tersebut itu dipenuhi oleh orang-orang yang berjualan ataupun memarkirkan kendaraan di bawah tol. Selain itu juga di beberapa titik itu terlihat atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Awalnya rencananya ini Gubernur mengatakan bahwa ini rencananya yang menggunakan dana CSR ini tadinya mau dibangun untuk menuju ke jalan Bandara Soekarno-Hatta. Namun ternyata hingga sekarang jalan ini malah tidak fungsional. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yuni Keswandi atas laporan langsung Anda dari kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Jadi kalau bicara soal Jakarta punya jalan layang nontol tuh dan rasanya efisiennya seperti apa begitu, rasakan aja jalan layang nontol Antasari, jalan layang nontol Kasablanka, mengurai kemacetannya kan juga lumayan kan. Nah, jadi kalau seharusnya ini benar-benar rampung, mungkin bisa juga dirasakan oleh masyarakat efisiensi waktu ya. Itu. Arif Fadil sudah siap begadang? Saya demen banget yang namanya begadang. Ya kan? Biasanya begadang ngapain? Ini harus makan, biasanya ngelawan ngantuk makan. Gitu ya. Jangan-jangan nanti Rivi kalau kebagian jadwal siskamling nih, nampaknya berat badan naik nih. Tapi masih pakai kentongan nggak sih kalau sekarang? Ronda-ronda gitu? Enggak lah, udah modern dong. Udah pakai HT kali ya? Udah pakai ini ya, atau masjid mungkin ya. Itu. Nanti kita akan juga membahas mengenai Menteri Dalam Negeri instruksikan kepala daerah untuk menghidupkan kembali pos-pos ronda. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni warga jaga warga. Seperti apa sesaat lagi tetap bersama kami. Perintah ti Pak Wali mun aya naon, Pak RW nuju tidur. Baik lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, Menteri Dalam Negeri instruksikan kepala daerah untuk menghidupkan kembali aktivitas pos ronda. Hal ini sesuai dengan arahan petunjuk Presiden Prabowo Subianto, yaitu istilah warga jaga warga, agar seluruh daerah mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai upaya memperkuat kebersamaan, soliditas, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi yang tidak diinginkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya ikut juga dalam tradisi ronda atau berkeliling menjaga ketertiban bersama masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin malam kemarin. Jadi kepala daerah lihat penampilannya Pak Wamen nggak? Kenapa? Pakai kupluk tuh. Kan biasanya juga kalau lagi mau ngeronda, mau siskamling begitu, Vi, biar anget. Wardrobe-nya gitu ya? Iya, wardrobe-nya harus seperti itu. Tapi ada yang kurang nih Pak Wamen. Apa tuh? Sarung diselempangin. Nah, Rivi kayaknya kalau lagi siskamling gitu kan, ya, Vi ya. Kakek-kakek aja pakai sarung tuh diselempangin. Oke, kita langsung saja mungkin membahas hal ini dan juga mendengarkan juga seperti apa implementasi konkretnya ya nanti dengan menghidupkan kembali aktivitas pos ronda ini. Sudah bergabung bersama kami Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Kang Bima Arya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wamen. Pak Wamen. Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi. Nah, kita mau tanya pengalamannya dulu Pak. Kemarin gimana Pak? Rondanya, siskamlingnya, apa yang dirasakan dan diserap dari masyarakat? Seru-seru. Itu kan membangkitkan memori kita masa lalu, tahun 80-an, ya 90-an masih ada lah begitu ya. Kadang-kadang suka ikut lah di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita gitu ya, nongkrong kadang-kadang di pos ronda, kamling gitu. Waktu saya jadi wali kota Bogor pun begitu, ya, sesekali pantau juga. Biasanya kalau
suasana kota lagi agak hangat gitu, ada tawuran atau apa, kita pastikan aktivasi lagi gitu. Jadi yang seru itu adalah guyupnya warga gitu loh. Warga itu kan senang rame-rame ngumpul-ngumpul gitu ya, dan itu yang saya rasakan kemarin ketika bersama Kang Farhan ngeroda di 3 titik RW kemarin. Nah, sebenarnya bagaimana akhirnya nanti dari Kementerian Dalam Negeri untuk membantu daerah-daerah ini menghidupkan lagi Siskamling? Jadi Presiden sudah berikan arahan yang sangat tegas dan jelas kepada Pak Menteri, Pak Mendagri, agar seluruh kepala daerah mengaktifkan Siskamling. Ini Siskamling ini kan tradisi kita yang udah lama dari zaman penjajahan, bahkan tahun 75 dulu Kemendagri juga sempat dikenal sebagai pelopor atau pionir dari Siskamling ini. Kemudian Pak Kapolri saat itu Pak Audin Jamin juga membangun sistem begitu. Ketika COVID kita lihat juga waktu itu ada aktivasi warga, dan sekarang situasinya membutuhkan kita untuk memastikan warga saling jaga. Jadi instruksi Presiden disampaikan ke Pak Menteri minta agar seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota turun ke bawah aktivasi Siskamling ini. Di daerah itu kan ada Linmas ini kan dulu Hansip ya, sekarang Linmas. Nah, mereka adalah motor di tengah-tengah warga, tetapi intinya itu ada 3 targetnya ya. Pertama adalah kebersamaan warga, kedua adalah mengamankan lingkungan, dan ketiga adalah early warning atau deteksi dini apabila terjadi sesuatu yang kira-kira bisa mengganggu keamanan di tengah warga. Pak Wamen, kira-kira nanti konkretnya di lapangan Pak Wamen akan seperti apa ya? Karena begini, kalau bagi sebagian masyarakat mungkin beranggapan ronda Siskamling, udahlah itu para bapak-bapak aja deh gitu. Anak muda nggak usah ikutan ya. Nah ini kan yang semangat yang ingin dikedepankan oleh Kementerian Dalam Negeri atas petunjuk arahan tegas Presiden, semua kalangan, tidak hanya para orang tua, bahkan anak muda juga kalau bisa ikut serta. Nah, partisipasi masyarakat itu dia, bagaimana Kementerian Dalam Negeri mengencourage, membangkitkan para generasi muda ini untuk turun melakukan ronda di malam hari. Ya, intinya kan kebersamaan dan kepedulian gitu ya. Untuk teknisnya itu kepala daerah bersama-sama lurah, desa, RT, RW itu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bukan berarti kemudian anak-anak muda bolos sekolah, begadang, besok ngantuk, nggak juga. Pasti sudah ada sistemnya begitu loh. Jadi nanti RT RW membagi tugas, siapa warga yang bisa menjadi relawan karena memungkinkan secara fisik, secara waktu, anak-anak mudanya kapan, bisa saja anak mudanya akhir minggu begitu ya. Dan ada yang full time, misalnya seperti Linmas, di beberapa daerah ini kan Linmas mendapatkan insentif. Jadi mereka bisa full time juga begitu. Jadi tentu teknis pelaksananya disesuaikan ke daerah masing-masing, tergantung kondisinya seperti apa. Tapi sekali lagi targetnya adalah kebersamaan dan kepedulian di situ. Ada yang sangat tradisional gitu ya di daerah-daerah dengan kentongan sejam sekali. Ada juga yang sudah punya aplikasi, kemudian alat monitor. Yang penting itu adalah 2, satu kultur. Yang kedua adalah sistem gitu. Kultur itu adalah kebiasaan bersama-sama. Anak-anak sekarang kan agak-agak cuek gitu ya, nggak peduli lingkungan, dan saya kira Siskamling ini bagus. Nah, tetapi caranya sekali lagi kepala daerah harus turun, camat lurah juga harus turun dan menghidupkan itu. Awal-awal memang harus agak didorong, sedikit dipaksa untuk aktivasi. Setelah itu akan menyesuaikan berjalan sendiri, dan nanti akan kita monitor mana yang jalan atau mana yang tidak begitu. Dan kali ini saya lihat partisipasi warga itu luar biasa. Ibu-ibu, emak-emak menyiapkan logistik ya, ada nasi goreng, pisang goreng gitu ya, nasi goreng atau berat, pisang goreng di situ, bulu koi, sampo dan lain-lain. Kemudian juga bapak-bapak membagi tugas bergiliran begitu. Tapi kemarin ketika di Bandung saya sarankan ke Pak Wali, Kang Farhan, ini milenialnya belum kelihatan nih, Gen Z-nya belum kelihatan, kira-kira begitu. Mungkin bisa dibagi ya, nggak harus juga begadang bersama-sama, tetapi adalah porsi anak-anak muda. Seperti kita dulu kan dikenalkan ya di masa kita sekolah dulu, SMA atau kuliah, Siskamling itu agak-agak aktif gitu ya. Apakah Pak Wamen
realistis aja lah gitu ya kan, karena masyarakat kan mendengar nih diskusi kita pada pagi hari ini. Apakah juga nanti akan disupport juga secara budget begitu Pak Wamen? Ada anggarannya gitu. Setiap daerah itu punya kebijakan dan cara yang berbeda-beda tergantung juga kondisi keuangan dan hal-hal lain begitu ya. Beberapa daerah itu telah menganggarkan insentif untuk ketua RT, ketua RW, untuk linmas gitu ya, sehingga adalah dana operasional begitu. Tetapi daerah-daerah lain misalnya berjalan dengan swadaya, gotong royong, urunan atau iuran begitu untuk bisa mengaktifasi gitu. Jadi sekali lagi ini kegiatan yang semangatnya adalah kekeluargaan dan gotong royong gitu. Jadi bukan proyek atau kegiatan yang memakan dana besar, enggak. Ini tradisi yang sudah dari zaman kolonial dulu, zaman penjajahan, kemerdekaan, Orde Baru, yang sekarang kita ingin aktifasi untuk kebersamaan dan gotong royong begitu. Jadi saya kira nggak ada isu soal anggaran atau dana besar, sudah terbiasa warga gotong royong, menyesuaikan saja, tidak memberatkan, tetapi saya mengapresiasi dan lihat cukup banyak kepala daerah yang memberikan insentif ini untuk RT, RW, dan juga untuk linmas ya, supaya mereka bisa menjadi motor untuk aktivasi Siskamling ini. Ya, Pak Wamen tadi mengatakan bahwa nanti akan dipantau nih mana daerah yang memang benar-benar bisa aktif Siskamlingnya atau yang cuma di awal aja. Nanti pemantauan seperti apa? Apakah ada sanksinya? Karena banyak juga nih milenial, tadi kan dikatakan mana nih pas Pak Wamen turun langsung, kok nggak ada milenial dan juga Gen Z? Banyak yang komen, Pak Wamen, ini kan tugasnya aparat, kenapa juga warga suruh ikutan berjaga? Nah, itu mungkin boleh himbauannya seperti apa terkait hal itu? Ya, monitor ini kan lebih diarahkan kepada aparat ya, kepada pemerintah daerah. Jadi kami meminta Bupati Wali Kota melaporkan, dan ada aplikasinya juga, ini ada aplikasi, jadi di aplikasi itu seperti kalau di Kemendagri ini kan kita rutin menerima laporan inflasi setiap daerah, jadi kondisi inflasi dipantau. Nah sama untuk dimensi keamanan, ketertiban ini juga sekarang kita rapikan agar bisa diaktifasi secara sistemik. Jadi kepala daerah melaporkan, kita memonitor dan kita mendorong. Kalau ada persoalan tentu kita turun masing-masing ya, ada gubernur, ada bupati, wali kota, untuk kemudian dicek begitu. Dan sekali lagi, saya kira kita perlu luruskan, bukan sekali lagi ini membuat warga mengambil alih tugas keamanan ya, fungsi pengaman dari aparat, enggak. Ini lebih kepada dua hal tadi, kebersamaan dan kepedulian. Dan semuanya nanti bisa diatur lagi. Ini sekali lagi ini sistem yang berjalan sangat lama selama Orde Baru dan juga sudah dari zaman dulu kolonial penjajahan sudah berjalan, dan ini menguatkan kebersamaan warga yang sekarang ini rasanya agak-agak hilang, agak-agak pudar, agak sendiri-sendiri, agak asik dengan gadget dan lain-lain. Nah ini kan kita coba ya, tadi saya sampaikan tadi, ini satu kultur, kedua adalah sistem. Kultur kita ingin warga peduli terhadap warga, masing-masing juga atensi terhadap lingkungannya, satu. Yang kedua adalah sistem. Kan kemarin saya cek, ini nanti Bapak kalau ada apa-apa kontak mana? Oke, kontak ke Babinsa, Babin Kamtipmas, mana Babinsa, Babin Kamtipmasnya. Nah itu yang namanya sistem. Jadi kalau malam-malam ya katakanlah ini bukan bicara kerusuhan ya, ada yang sakit, ada yang wafat malam-malam. Nah ini sistem ini kan bergerak dan bekerja. Atau ada yang mencurigakan, ada kos-kosan yang isinya kok orang nggak dikenal, ada aktivitas mencurigakan, itu bisa dideteksi secara dini. Ketika dilaporkan dan kemudian dibicarakan di pos kamling, disampaikan ke RT, RW, dan lain-lain. Dan itu yang saya maksudkan sistem. Ya. Oke. Baik Pak Wamen. Intinya adalah yaitu tadi, sesuai dengan petunjuk Presiden. Warga, jaga warga. Warga lah yang paling tahu keamanan di lingkungannya. Itu dia. Sebenarnya nggak susah kok untuk mengaktifkan Siskamling, karena ini menjadi budaya masyarakat Indonesia. Dan momen Siskamling, momen ronda itu paling enak lah pokoknya lah. Gosip juga semua ada. Ditunggu ya Pi, jadwal rondanya nih. Terima kasih banyak Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Bima Arya Sugiarto sudah berbagi informasi dan waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Oke. Jadi kita ronda ntar malam ya Ti? Teng 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 teng. Jadi istri orang lagi orang ronda bareng. Enggak lah, saya nggak ikutan. Saya bagian tadi kan Pak Wamen bilang yang nasi goreng, nasi goreng, kasih cemilan, gitu Mi. Luar biasa. Oke, kita jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan rangkaian informasi viral ya ke hadapan Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Yang viral. Ada apa yang viral kali ini? Viral yang pertama nih, ada detik-detik yang menggambarkan tambang bawah tanah ya di Freeport, Papua ini longsor, dan di mana dari longsor ini 7 pekerja ini diduga terjebak ya. Ini sempat terekam oleh CCTV dan ini beredar di media sosial. Longsoran tanah menyerupai lumpur masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Dan longsoran ini terjadi pada saat ada beberapa pekerja ya sepertinya ya memang setengah melakukan kegiatan operasional begitu ya, Ti. Nah, menurut keterangan dari pihak PT Freeport, lokasi para pekerja yang terjebak memang sudah diketahui, Vi, dan mereka diyakini dalam kondisi aman. Jadi ini longsor yang terjadi tepatnya di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia di kawasan Graceberg Block Cave di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Sebanyak 7 orang dilaporkan ini masih terjebak di dalam longsoran tersebut. Nah, ini yang viral juga, viral bahkan hampir dihakimi massa. Jadi ada inisiator demo 13 Agustus di Pati, Jawa Tengah, namanya Hussein. Ini dihadang warga saat mendatangi posko pengawalan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati. Jadi sebelumnya ada adu mulut dulu antara warga yang berjaga di posko dengan Hussein, hingga suasana makin memanas dan membuat aparat kepolisian dan juga TNI langsung datang ke lokasi untuk mengamankan. Mobil Hussein yang mogok didorong petugas dan dibawa ke halaman kantor Bupati Pati ya diamankan. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Supriyono menyebut Hussein datang ke posko pengawalan hak angket dalam kondisi pengaruh minuman keras ya. Hussein diminta untuk pulang namun tetap kembali lagi ke posko sehingga memiculah terjadinya ketegangan. Polisi beruntung segera tiba di lokasi dan meredam emosi warga sehingga situasi dapat terkendali tanpa berujung kepada insiden anarkis. Oke, berikutnya viral berikutnya. Ada apa itu? Rati suka pecel lele? Enggak, saya pecel ayam biasanya. Pecel ayam ya? Kalau saya suka pecel lele. Ada apa informasi dari lele? Ada hubungannya sebetulnya dengan kesukaan makan pecel lele ya. Ini viral di media sosial, ada sebuah mobil pickup bermuatan ikan lele. Oh, muatan ikan lele. Ini terguling di jalan tol Ngawi Kertosono, kilometer 619. Waduh, banyak banget, Vi. Nah, itulah makanya. Ya. Jadi seperti Anda lihat di layar kaca ya, ini tampak lele-lele ini berserakan di badan jalan tol ya. Mudah-mudahan lele-lele ini sudah diselesaikan secara baik ya di wajan berminyak panas gitu. Tapi biasanya kalau ada barang-barang yang kecelakaan di jalan tol kemudian jatuh, ini diamankan warga cepet nih. Ya. Tapi janganlah karena itu nanti kan bukan hak kita sebetulnya. Betul. Cuman kasihan juga lele-lele ini perlu diselamatkan memang. Iya, ya mungkin stok lele di sekitar wilayah tersebut kayaknya berkurang. Jadi bagi Anda warga Ngawi dan sekitarnya mungkin kalau ke pecel lele nggak ada lele. Ke pecel lele nggak ada lele, mungkin karena lelenya sudah dalam kondisi menjalani perawatan medis lah gitu ya. Oke, kita geser ya dari informasi mengenai lele-lele ini. Kita geser ke informasi lain. Ada pemandangan yang mengharukan, sekaligus ini lucu yang juga menghebohkan dunia media sosial ya. Momen saat pocong menolong korban kecelakaan. Ini luar biasa ya. Pocong nolongin korban kecelakaan lalu lintas. Gimana tangannya kan korban kecelakaan, mungkin semangat hidupnya agak sedikit terganggu, ditolong oleh pocong. Dia mikir ini saya dalam keadaan sadar atau nggak sadar yang dilihat pocong ya. Jangan-jangan saya sudah ditampakkan dengan pakaian terakhir yang akan saya kenakan gitu. Tapi pertanyaannya, dari mana asal ini pocong? Entah dari mana ujuk-ujuk di tengah jalan. Ternyata pocong ini ternyata memang lagi mencari pemasukan di lokasi, mengamen Mengamen ya dengan kostum pocong. Dengan kostum pocong. Iya. Itu kira-kira bakal dikasih duit gak sama masyarakat? Dikasih gitu? Dong. Dikasih ya. Iya, tapi ini kita harus apresiasi juga ya. Terima kasih pocong. Betul, terima kasih pocong. Sudah membantu korban untuk mengangkat sepeda motornya, menepi gitu ya. Iya.
Tuh, Aduh. jadi terima kasih Pocong sekali lagi Kenapa? sudah mengingatkan kita. Jadi kan tadi kan mungkin motor tuh kecelakaan mungkin ya, karena mungkin bawahnya mungkin agak sedikit di luar batas. Nggak fokus, mikirin cicilan gitu ya kali ya. Jadi mengingatkan kalau nggak hati-hati mati taruhannya. Oh kan gitu. Nggak, saya pikir tadi motornya lagi berkendara terus nggak fokus karena mikirin cicilan motor belum Nah, nih. menarik nih Gitu. kalau bicara soal cicilan. Tanggal 10 nih biasanya agak pusing nih karena duitnya habis banyak buat bayar cicilan. Banyak orang ya karena terbebani oleh cicilan, ya kan? Apakah itu mungkin pinjaman online kan? Itu dia. Itu berujung kepada stres tingkat berat nih. Aduh, buat Anda yang merasakan hal yang sama. Kalau ada stres tingkat berat, depresi, larinya kemana? Nah, hal-hal negatif. Ini jangan sampai dong, Vi. Itu. Mendingan kita nonton Hidup Sehat saat lagi karena akan membahas mengenai hal itu. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.